Nah ini kemudian sudah disebarkan di apa, ini informasi ini dipakai, jadi kami juga memeriksa orang-orang di rutan Dengan metode yang sama ya, metode Pul? tes, dan memeriksa misalnya di Seminari Tinggi Santo Mikael, di Universitas Kristen Duta Wacana sebelum orang melakukan wisuda offline ya, ratusan orang sehingga mereka yang positif kemudian langsung tidak boleh hadir, yang negatif langsung. Misalnya yang 2 minggu lalu kami memeriksa di Santo Mikael, Seminari Tinggi Santo Mikael, dari 200-an orang yang di swab, para frater, romo dan lain-lain, kita temukan 2 orang positif dari 200-an ya. Itu artinya dengan 200-an itu mungkin hanya 20 pool mungkin ya, 22 pool, bukan lagi seperti kalau klinik harus 200-an 20 orang gitu ya. Iya, 220, sehingga ini kan sangat hemat sudah. Iya. Jadi satu pool itu 10 orang kan, misalnya semacam itu. Nah, bayangkan juga kalau kita tidak petakan sejak awal, mereka yang institusi keagamaan ini masuk dan hidup bersama, itu sudah bisa menjadi tempat penyebaran klaster baru. Betul. Nah ini yang sudah kami bantu. Bahkan yang kadang-kadang ya kami yang membantu teman-teman, membantu orang tua yang memang tidak bisa bangun dari tempat tidur kan. Karena mau bawa ke rumah sakit mereka tidak bisa bangun dari tempat tidur. Karena terus statusnya mereka negatif atau positif COVID. Nah, kami harus datang untuk membantu. Hanya alasan kemanusiaan itu jam berapapun kayak kita, selama kami masih kuat di sini kami pergi. Jadi dalam status ini kami melihat, kami dalam skema pekerjaan kami ini kami tidak menganggap sebagai relawan dalam situasi emergensi, situasi darurat. Nah, yang kami sayangkan adalah para orang tua kami harusnya membantu kami bekerja lebih baik. Harusnya mereka bisa lebih arif. Kalaupun ada yang kurang, mari kita benahi sama-sama. Bukan asal menutup, bukan asal arogansi kekuasaan. Itu yang kami tidak terima. Hingga turunnya kembali surat kedua berarti ya, kemarin itu yang disampaikan hanya kepada rektor. Surat dari Dinkes Kota Kupang yang disampaikan kepada rektor. Iya kan, itu surat kedua. Karena yang pertama aja mereka sudah bikin surat teguran yang tadi Abang jelaskan di awal. Ya, itu saya tidak hafal kronologi itu ya, karena mungkin lebih paham kepala labnya Ibu Dr. Vina ya. Tapi artinya begini, misalnya mereka sendiri kita sudah minta untuk memeriksa dokumen-dokumen dengan baik. Sudah ya, sudah pernah diminta. Kami minta. Tolong pergi ke Dinas Kesehatan Provinsi, karena kami semua ini seluruhnya ini dokumen ada di Dinas Kesehatan Provinsi. Tolong berkomunikasi dulu. Kami ini pelaksana di sini. Jadi kalau yang bertanggung jawab siapa? Yang SK Gubernur, kalau orang misalnya kepolisian memanggil kami untuk memberikan pertanggungjawaban, siapa yang bertanggung jawab? Yang memberikan mandat SK Gubernur NTT. Kalau mau dipanggil, panggil Gubernur. Menurut saya. Ya, itu ada di SK toh? Iya, bertanggung jawab bahwa kami semua melaksanakan ini macam-macam dan lain-lain kan. Ini atas perintah Gubernur NTT juga. Dan ada ini secara resmi ya. Dan di dalamnya ada undangan, di dalam itu ada fund, di dalam ini kemudian tiba-tiba ada MOU yang kami tidak ada namanya, dan kami sudah cek bahwa MOU itu tidak sama artinya dengan penyerahan aset. Bagi kami ya sederhana saja. Dalam pandemi ini apa sih gunanya siapa punya apa dan itu, selain fungsinya untuk apa? Menurut kami fungsi itu jauh lebih penting dari status kepemilikan. Toh kami ini bukan mempunyai, tapi menjalankan amanat untuk melayani masyarakat agar yang miskin dan maupun yang tidak mampu ini mampu mendapatkan tes PCR secara gratis. Nah ini bisa dibayangkan kalau satu keluarga 10 orang kontak erat. Kalau dengan skema yang kemarin 900.000 itu mau tes PCR maupun tes antigen lah katakan begitu. Berapa duit mereka punya? Kemampuan daya beli masyarakat itu sudah sangat minim. Nah ini hal-hal yang sederhana semacam ini kan butuh hati nurani untuk merasa ya. Bukan cuman arogansi. Bahwa saya bisa apa, saya menjabat apa, itu kan apa ya, itu sangat-sangat dalam situasi perang itu, siapa berbuat apa dengan kepentingan masyarakat yang lebih tinggi, itu yang harus didengar. Bukan lagi jabatan itu, kalau tidak, legitimasinya apa jabatan? Kalau jabatan itu tidak untuk rakyat, jabatan itu ya hanya untuk melayani diri sendiri atau kelompok sendiri,
itu bukan lagi sebuah jabatan publik. Ya. Itu adalah privatisasi. Nah, kami menolak privatisasi bagian testing sejak awal. Silakan orang melakukan komersil, tapi untuk surveillance, untuk pencegahan, jangan ada privatisasi. Mungkin bisa dijelaskan alasannya apa penolakan tegas dari Van? Ya Van begini, misalnya begini, orang-orang yang tidak bergejala ya, sehat. Kan biasanya orang bilang COVID kalau tidak membunuh, iya. Ada juga orang-orang yang imun tubuhnya baik, mereka positif dengan CT yang rendah, tapi bisa dikategorikan super spreader. Orang yang bisa yang bisa menginfeksi banyak orang. Kalau di rumahnya ada komorbid, bagaimana? Orang tuanya sakit-sakitan, gula darah atau punya darah tinggi ataupun jantung, kan mudah sekali mudah sekali tertular dan fatal ya. Nah, kami berpikir itu yang harus dilakukan. Memang kematian itu di tangan Tuhan. Ya. Orang-orang yang percaya pada Tuhan dan beragama. Ya. Tapi kami juga dan obat dari COVID-19 ini juga belum sepenuhnya bisa diyakini 100%. Karena efektivitas vaksin pun akan bervariasi tergantung dengan mutasi varian baru COVID. Yang kita juga berharap di sini akan bisa diantisipasi dengan baik. Nah, untuk berhadapan dengan itu kita butuh surveillance yang lebih baik, pencegahan yang lebih baik. Orang-orang yang tidak bergejala ini harus kita tangkap sehingga proses yang sekarang kalau positivity rate-nya sudah melandai, agak turunin, bisa terjaga, jangan naik lagi. Jika naik lagi, sudah terlambat. Biaya yang dikeluarkan untuk menanggulangi jauh lebih besar daripada pencegahan. Itu alasan maka tidak menolak privatisasi. Menolak privatisasi dan menolak penutupan layanan. Oke. Karena kami sejak awal kami bahkan ingin membantu Dinas Kesehatan Kota Kupang untuk mendirikan laboratorium biomolekuler di sana ya. Sehingga hari ini alat-alat yang waktu itu kami minta juga ke BNPB ada di sana, tapi statusnya nganggur. Maksudnya di dinas sekarang nganggurnya? Ya di dinas kesehatan di rumah sakit, tapi itu kan artinya letaknya di pemerintahan Kota Kupang. Itu harus ditelusuri kenapa PCR yang ada di sana nganggur dan alat-alat yang sudah diserahkan oleh BNPB. Yang waktu itu kami dari Forum Akademi NTT meminta, tolong NTT diperhatikan karena angka testingnya cukup rendah. Dan ini kemudian ya kami saling telepon, saya berusaha untuk mendekati wali kota juga. Saya menelpon kepala rumah sakit, saya menelpon Ibu Ratnawati, kepala dinas kesehatan kota, saya menelpon teman-teman saya yang jadi pejabat di lingkungan Kota Kupang. Saya meminta tolong dong laboratorium itu difungsikan. Lah ini pemerintah kota saja bikin satu laboratorium saja tidak mampu. Loh kok mau menutup suatu inisiatif yang dilakukan oleh warga? Apa ini tidak ironis? Dan dari 15.000 sampel yang kami periksa, 10.000 atau 2/3 dari jumlah sampel adalah milik warga Kota Kupang. Apa tidak lebih ironis? Bahwa ada hal-hal yang dia harus diperbaiki, iya. Bicara baik-baik. Ada koordinasi dengan instansi-instansi terkait, dengan Dinas Kesehatan Provinsi sebagai yang penaung dari kami, dan juga kepala laboratorium. Agar berdialog dengan baik dan bukan dengan menggunakan instrumen-instrumen kekerasan. Ini sudah menurut saya termasuk intimidatif, bahkan yang kriminalisasi. Karena tidak ada dialog yang konstruktif. Padahal ini masih pandemi, ini masih PPKM level 4 yang masih berlanjut di Kota Kupang. Loh, kenapa kemudian testing harus diperlemah? Sebenarnya kami harus menuntut wali kota Kupang untuk memastikan bahwa testing ini menjadi satu agenda dari pemerintah kota. Kami warga sudah memberikan kontribusi. Sekarang giliran Anda. Jadi kalau melihat sikap Kadinkes Kota yang juga sampai sekarang malah tadi sudah bikin rilis press release dan tetap berkomitmen bahwa dia meminta lab memenuhi syarat itu, dan kedua ada beberapa tadi info yang menurut saya baca itu di garis diwarna hitamin, di bold sama teman-teman di WA grup Van itu. Sikap dari lab maupun Van bagaimana menanggapi press release dan statement Ibu Kadinkes yang saya belum baca secara detail. Mungkin kalau yang bisa kami tanggapi bahwa kalau ada yang harus diperbaiki, kami perbaiki. Ada yang harus dipertanyakan, tolong koordinasi juga dengan Litbangkes Kementerian Kesehatan. Karena
tentu Litbangkes tidak mungkin memberikan izin kami beroperasi jika kami dianggap tidak layak. Sejauh ini tidak ada teguran atau apapun Tidak dari ada. Litbangkes. Bahkan Litbangkes tuh, orang Litbangkes tuh, orang Litbangkes teman saya yang kemudian bertanya kepada saya pagi-pagi dan kami berbicara di telepon, Pak, kenapa sih di NTT susah sekali ya? Artinya dia sedih, miris bahwa ada relawan yang bekerja membantu pemerintah malah dikriminalkan sendiri oleh pemerintahnya sendiri. Artinya dianggap salah dan macam-macam tanpa mau melihat dengan detail, tanpa mau melihat logika kenapa itu tidak di-comply dengan regulasi yang ada. Karena ada ahli biomolekuler, ada pool test. Pool test ini adalah sebuah inovasi yang kalau makanya logikanya kan harus lihat begini. Inovasi mendahului regulasi. Kapan kalau diadopsi oleh Menteri Kesehatan itu akan menjadi regulasi. Kita berharap bahwa tes yang hanya pengambilan swab semacam ini yang hanya melakukan mengecek ya apakah ada virus atau tidak, itu kami tidak mendiagnosa pasien. Itu ranah yang lain sekali. Misalnya tadi ada om saya yang dokter itu mengatakan bahwa kalau orang ambil tes gula darah dan di tangannya sendiri, jarinya sendiri, tusuk jarum dengan sendiri, apa dia butuh dokter? Atau bisa dilakukan sendiri? Itu ya semacam apalah analoginya. Iya. Artinya kerja lab yang teman-teman kerjakan pun seperti itu aniknya ya. Kami tidak menangani pasien sama Jadi sekali. sebenarnya tidak perlu juga dibutuhkan syarat-syarat yang diminta oleh Dinkes Kota ya, harus menyediakan dokter patologi klinis. Kalau ada baik. Kalau mereka mau bergabung baik sekali. Tapi persoalannya apakah mereka itu dalam profesinya dengan kepakarannya itu mau menerima metode pool test? Kan Itu yang ditolak oleh mereka ya. Oleh orang-orang patologi klinis ya. Itu masapnya sendirilah. Jadi ini bicara masap ya, seperti tadi barusan menyebut ada 2 masap berbeda dalam melihat pool test ini ya. Iya. Ada yang bisa menerima, ada yang tidak menerima, dan kebetulan Dr. Elizabeth yang perwakilan dari Undana menolak secara pribadi ya, kalau saya tidak keliru ya. Iya. Bisa dikonfirmasi ulang untuk yang bersangkutan. Tapi gara-gara masap ini jadinya polemik dan masyarakat bagaimana ini? Tetap jalan nggak beroperasi juga? Kami tetap beroperasi dan hari ini juga periksa puluhan orang di sini. Oke, Dan itu cukup membantu warga, dan prinsipnya kami minta dengan dalam diskusi kemarin juga yang dilakukan di Dinas Kesehatan Provinsi yang diwakili oleh Kepala Laboratorium Ibu Vima Nabui, kami katakan bahwa syarat kami cuma beberapa hal dari warga ya. Kami mewakili warga, Forum Akademi NTT mewakili warga adalah dalam proses-proses administratif dan lain-lain ini pelayanan tidak terhenti. Karena hal semacam itu bisa dijelaskan, kami punya bahan-bahannya dan kelengkapannya. Seperti yang saya sebutkan di bagian awal tadi. Ya, hanya betul. Kalau memang surat itu dibuat tanpa membaca dokumen-dokumen, membuat kami ini seolah-olah laboratorium klinik swasta yang baru berdiri. Padahal ini adalah laboratorium kerjasama model pentahelix, kerjasama masyarakat dan lain-lain yang ada di sini. Kok tidak dimengerti konsep ini? Oke. Ini warga yang datang bersama dengan pemerintah. Lah kamu pegawaimu sendiri itu Dinas Kesehatan Kota itu juga menjadi bagian dari swabber kami. Loh kamu kok yang harusnya ngerti konsep pentahelix kok nggak ngerti? Ya. Nah, berangkat dari tadi penjelasan Bang Elcid, sebenarnya ini murni karena satu tadi ada 2 mazhab yang berbeda melihat pool test ini. Kedua, birokrasi yang sepertinya kami melihat berbeda pandangan tentang ini. Buktinya ada juga yang mendukung, ada juga yang menolak. Bahkan saya juga sudah membaca surat pemberitahuan pemberhentian sementara. Ya, menarik ya, karena tidak ada tembusan langsung kepada rektor. Padahal rektor berpegang pada SK mereka bersama gubernur. Di situ disebutkan bahwa nama laboratorium itu dikelola oleh Undana. Murnikah ini soal birokrasi dan soal perbedaan mazhab, atau ada yang lebih substansial dilihat oleh Bang Acik selama ini? Karena usianya juga baru 7 bulan. Kami sendiri berharap bahwa inovasi ini bisa dikembangkan di level Indonesia.
Nah, kalau berbicara, kalau saya sendiri sebagai seorang sosiolog, yang kebetulan bekerja di sini adalah politik ekonomi alat dan bahan kesehatan. Indonesia saat ini hanya menjadi tempat pemasaran alat-alat kesehatan, reagen, vaksin, dan lain-lain ya. Karena kemampuan produksi pengetahuannya sangat minim. Hal ini disebabkan beberapa hal. Pertama, di tubuh birokrasi sangat minim inovasi. Pertama, birokrasi pemerintahan yang sangat tidak siap dengan pandemi, karena kerjasama lintas sektor, lintas disiplin itu tidak mereka kenal. Yang kedua, kampus sendiri menjadi amat birokratis. Jadi bukan lagi orang bicara soal ide, bicara soal gagasan, soal inovasi, soal intelektualitas, tapi orang bicara soal puasa. Bagi saya, ya sebagai orang daerah ya, saya melihat ada satu kemunduran yang cukup jauh di Nusa Tenggara Timur dalam konteks watak dari para birokrat di kampus maupun di pemerintahan, karena masih banyak orang meletakkan diri sebagai amtenar, sangat kolonial. Jadi melihat rakyatnya itu sebagai orang-orang yang tidak berdaya, yang tidak punya harga diri. Kan bisa dilihat ini, saya kadang-kadang membayangkan bahwa apakah dulu Belanda tuh juga begitu kelakuan rektor kemarin tuh terhadap warga yang lain. Keangkuhan semacam itu seharusnya tidak ditunjukkan oleh seorang intelektual. Saya waktu kemarin ini saya katakan walaupun ada gestur yang memang saya anggap mungkin terkesan agresif, saya angkat tangan begini. Saya katakan bahwa kalau mau berdebat, siapkan gelanggang. Anda punya guru besar, Anda punya profesor, kami akan datang berdebat. Tapi bukan untuk menyatakan keakuan saya yang paling besar di situ. Tetapi kebenaran mana yang bisa kita capai? Pengetahuan mana yang bisa kita buka? Tabir apa yang bisa kita pelajari? Itu harusnya spiritnya sebagai akademia. Tapi menurut saya sudah lama di Nusa Tenggara Timur ini namanya gelar, kemudian namanya gelar maupun namanya jabatan itu dianggap sebagai titipan dari era-era kolonial. Mentalnya tidak berubah. Kalau boleh jujur. Karena saya mengatakan misalnya dalam pemilihan rektor kali ini, saya ini tidak ada yang, karena saya harus katakan bahwa mekanisme pencalonan itu amat primitif. Kenapa? Karena mekanisme pencalonannya tidak membuat calon-calon terbaik muncul. Bisa dibandingkan dengan IPB, dengan UI dan lain-lain. Universitas lain di Pulau Jawa. Saya membayangkan bahwa tokoh-tokoh kaliber NTT waktu yang zaman dulu ada Profesor Herman Yohanes bisa menjadi rektor di Gajah Mada. Betul. Dengan pemikiran sangat brilian. Hari-hari ini intelektual NTT kalau dibandingkan dengan zaman dulu mundur. Saya sedih dalam arti yang sesungguhnya. Saya menangis. Oke. Karena saya malu. Bangsa saya dianggap primitif. Ya, Bang, kan menangkap soal itu, Bang. Jadi ini ternyata masih stay di sini sementara kemarin diusir oleh rektor ya. Itu kan sebuah ironi ya, mengusir. Nah, ini siapa yang kami boleh tahu siapa yang yang tetap mengizinkan di sini, atau memang ini sebagai bentuk upaya karena peduli dengan masyarakat bertahan di sini walaupun diusir gitu? Ya, mengusir dan diusir itu kan satu hal. Saya bilang selama bobot dari perkataan itu bisa dipertanggungjawabkan secara moral dan kebaikan orang banyak, kita bisa dengar. Tetapi selama entah dinas kesehatan, entah rektor undana kemudian memberikan surat macam-macam tetapi tidak disadari dengan akal budi yang baik, kami tidak perlu mendengar. Itu sikap saya. Karena begini, kita melindungi agar banyak orang tidak semakin tertular. Jangan karena ego-ego sektoral yang kecil-kecil ini kemudian mengorbankan masyarakat banyak. Oke. Dan ini komitmen kami. Sampai hari ini kan kami masih melakukan swab tadi. Mungkin kalau Kak datang lebih awal, ini puluhan orang masih ada di sini. Dan
kami juga membatasi ya. Kalau katakanlah kami menyaingi lembaga-lembaga komersil, tidak juga. Kami hanya men-swab tuh orang-orang yang tidak mampu. Tidak mampu dalam arti anak-anak sekolah yang mau pergi kembali ke sekolah, ke Jawa, kemana-mana, para pekerja kemanusiaan, kemudian kaum difabel. Kami memberikan untuk para dokter, para perawat. Bukankah kita harus saling melindungi satu sama lain pada saat pandemi? Iya. Pada saat pandemi kita harus saling membantu. Bukan menyatakan saya yang paling besar atau siapa. Ini tidak penting. Karena yang sedang kita lakukan adalah berusaha untuk menjaga agar proses pemulihan ekonomi ini berlangsung, proses aktivitas kerja, pendidikan ini bisa berlangsung kembali. Kami berusaha untuk menjaga titik positif itu tetap landai. Ukuran kami itu. Memang agak naif bahwa kemudian kami ini katakanlah bahwa sebenarnya ini kan harusnya tanggung jawab pemerintah, bukan kami aktivis-aktivis gila ini. Kami ini kan, teman-teman ini kan kerja dari jam 10 pagi, selesai nanti jam 2 pagi. Siapa sih PNS yang di Indonesia ini yang bekerja dari jam 10 pagi sampai jam 2 pagi? Tapi ini adik-adik kita yang para laboran nanti Kak bisa syuting sendiri dan bicara dengan mereka. Kalau boleh nanti berikutnya mereka yang diwawancarai saja. Mereka berkomitmen bahwa mereka tahu bahwa ini adalah situasi darurat, emergensi. Sehingga kita tidak boleh tidur lebih cepat. Tidak boleh terlena. Memang mati di tangan Tuhan, tapi kita harus bisa menghindari tragedi. Artinya kematian beruntun yang tidak bisa dalam jumlah massal dan tidak bisa dicegah oleh negara. Ini konstruksi negara. Mimpi negara adalah mampu memberikan proteksi kepada warga negaranya tanpa terkecuali. Katakanlah ini sebuah utopia, katakanlah sebuah kesenjangan terjadi di mana-mana. Tapi ada juga mimpi bahwa kita bisa melakukan itu. Karena itulah janji negara dari awal. Itulah proklamasi dari awal bahwa kita akan membebaskan diri dari penderitaan, dari penjajahan dan lain-lain. Dan Soekarno juga sebut bahwa penjajahan di kemudian hari akan lebih sulit karena dilakukan oleh bangsanya sendiri. Ada yang menarik, sampai sekarang lab melakukan pemeriksaan itu secara gratis. Itu yang sangat ditekankan banyak orang ketika membicara soal lab ini. Di luar, klinik-klinik maupun rumah sakit swasta itu menerapkan pembayaran yang fantastis, bahkan ada sampai 1,7 juta sampai 2 juta. Kemarin kami juga menulis soal itu hanya gara-gara masa hasilnya itu lebih cepat dari 1 kali 24 jam. Di sisi lain, Dirjen dari Kemenkes bilang harga 525 di luar Jawa itu sudah include dengan maksimal 1 kali 24 jam. Apa yang bisa dibaca oleh Bang Elci dan teman-teman di lab dengan disparitasnya tinggi sekali, perbedaannya jauh sekali. Bersamaan itu juga ada pernyataan pemerintah yang sepertinya diabaikan bahwa tidak ada biaya lebih dari 525 sebenarnya. Di Afrika pun orang bisa turun hampir dengan angka 10.000 tes PCR. Itu ada salah satu negara, saya lupa ya. Saya baca jurnal tahun awal tahun 2020. Kami juga membaca kajian jurnal ilmiah tahun-tahun 2020 itu sekitar bulan Juli itu kita sudah lihat ternyata dari negara-negara Afrika juga cukup maju dalam testing. Angka 10.000 itu tidak mustahil. Dan itu bisa dilakukan dengan rekayasa teknologi. Ini butuh sikap revolusioner. Artinya apa? Melihat bahwa teknologi ini adalah jalan keluar dari pandemi. Teknologi untuk rakyat. Dulu orang mengatakan revolusi fisik, masyarakat bangkrut. Sekarang kita balik. Teknologi untuk rakyat bisa kok. India bisa dilakukan itu. India dan Indonesia tanggal proklamasinya juga berdekatan kan. Ketika India mampu dan Indonesia hanya soal harga eceran terendah, yang saya bilang itu konyol. Karena apa? Ketika kita hanya adalah di level konsumer, kita hanya menjadi ekor dari distribusi alat kesehatan. Tetapi ketika mampu mengembangkan inovasi di level produksi pengetahuan dan teknologi, kita bisa menurunkan harga. Karena kita pemilik teknologi. Nah ini yang sedang berusaha dikembangkan di lab ini juga laboratorium biomolekuler laboratorium biomolekuler Provinsi Nusa Tenggara Timur yang letaknya di RSU Undana saat ini. Entah sampai kapan ini kan idealisme ini. Jadi katakan yang kami sangat sayangkan bahwa pertandingan gagasan, katakanlah kompetisi gagasan itu tidak terjadi di sini. Ini gedung ini milik saya. Lah ya saya bilang katakan berdasarkan Undang-Undang Dasar 45, aset-aset negara itu dipakai seluas-luasnya untuk kesejahteraan warga negara. Ya kan itu jelas. Dan keadilan sosial rakyat Indonesia yang kaya dan miskin harus bisa dilayani.
Negara ini yang sehat itu bukannya orang kaya kok. Emang orang ojek, gojek, yang sakit itu tidak berhak dilindungi. Orang-orang perawat yang mungkin gajinya honor sampai berbulan-bulan belum dibayarin, apa tidak berhak dilindungi? Dengan fasilitas semacam ini, dengan testing semacam ini, mereka bisa diperiksa secara gratis dan murah. Berdasarkan hasil hitungan cost analysis kami, seperti yang saya sudah katakan tadi adalah 7 kali lebih murah dari head yang ditentukan oleh Presiden Jokowi. Ini bisa diuji. Harusnya Pak Budi Sadikin ya, Menkes, berdialog dan kami timnya datang dan verifikasi. Apa benar Anda semua setelah 1 tahun ini mampu mencapai ini? Kami menunggu itu. Bukan menunggu surat pemeriksaan polisi lah, surat dari dinas kesehatan yang tidak mengerti administrasi negara lah, ataupun seorang arogansi kekuasaan dalam berbagai macam model. Dan saya sendiri menolak untuk menanggapi intrik-intrik di media sosial yang mengatakan bahwa A, B, C, dan itu tidak penting. Di era sekarang ini tidak penting soal nama baik kita atau nama buruk, tidak penting lagi. Tapi bagaimana kita berbuat yang terbaik untuk hidup bersama-sama. Karena pandemi ini luar biasa sulit karena di Indonesia ini negaranya negara kepulauan. Tapi strateginya sendiri sangat terpusat, sentralistik. Kita hanya mampu keluar dengan ketika orang itu memahami fase logika kompleks, bahwa pengetahuan tidak hanya diproduksi dari titik sentral Jakarta. Itu tidak dikuasai oleh aparat negara. Oke, jadi kalau melihat ini, apakah ada terpikir oleh teman Bang Elcid dan teman-teman bahwa ini adalah tekanan dari orang-orang yang tidak menginginkan kata gratis itu kalian terapkan dalam kerja-kerja ini? Memang itu perbedaan visi ya, itu ideologis. Sejak awal kami adalah memperjuangkan sosialisme ala Indonesia. Bahwa yang dicita-citakan Soekarno dan Hatta, Syahri dan lain-lain. Bahwa negara ini bukannya untuk orang kaya, orang berada, tapi untuk semua. Dikerjakan dengan cara apa? Dengan cara teknologi yang cerdas. Tidak dengan membunuh orang. Revolusi zaman dulu kan harus bunuh orang banyak-banyak. Tidak. Revolusi teknologi berbeda lagi. Dengan teknologi kita bisa melayani orang dengan lebih murah. Dengan melayani masyarakat. Ini perubahan mindset. Nah, apakah ini dikuasai oleh aparat negara kita? Apakah dikuasai oleh intelektual kita yang menghuni menara-menara gading universitas? Yang kebanyakan hanya tahu, menghafal teori-teori negara luar tanpa mampu memproduksi pengetahuan. Jadi kalau bicara Kemendikti mengatakan impact factor, ya impact itu suatu simulasi menurut saya. Baik juga. Tapi juga harus lihat impact dalam kondisi real, bisa tidak pengetahuan itu membebaskan kita dari tawanan pandemi. Membebaskan kita dari industri alat kesehatan. Imperialisme alat kesehatan ini kan satu hal yang lain kamarnya. Dan itu harus dikaji. Dan ini apakah ini menjadi kajian para pemikir di sini? Tentu tidak. Kalau hanya bicara soal aset tentu tidak ada pikiran. Setahu saya ini yang pertama kali di luar Jawa ya. Inovasinya plus pelaksananya juga gratis, ini pertama kali di luar Jawa. Testing yang massal gratis. Bukan cuma di luar Jawa, di Jawa pun tidak ada kok. Oke. Nah, ini kan baru pertama kali di Indonesia, bisa lah dikatakan begitu ya. Bahasa sederhana sebagai orang yang sedang cara berpikir para industrialis, enggak rugi. Kan gini. Kerja sampai jam 2 malam terus digratisin, sementara ini sukarelawan semua. Mimpi kami begini Kak. Jadi mimpi kami adalah Indonesia ini lagi susah. Kita perlu bekerja sama. Ya mudah-mudahan berhasil. Kami punya mimpi bahwa ini bisa direplikasi di berbagai provinsi. Setelah tentunya kalau untuk menjadi sebuah dokumen kebijakan publik kan harus diuji kan. Silakan dibuka, tapi jangan dipotong di fase inovasi. Sedangkan kita juga comply dengan turut dengan aturan Kementerian Kesehatan. Buktinya apa? Kita dikontrol dari BPPTKL Surabaya. Kita menguji kualitas, kita secara rutin kirimkan ke sana. Kita berkomunikasi dengan teman-teman di Litbangkes, Kemenkes Republik Indonesia di Jakarta secara rutin. Nah, apakah komunikasi lintas institusi ini dipahami oleh Dinas Kesehatan Kota maupun Universitas Nusa Cendana sebagai sebuah institusi? Kan ini ada komunikasi kompleks nih kan. Bahwa kami memang tidak punya NIP ya, saya tidak punya NIP.
nomor induk pegawai ya. Tapi kami punya kecintaan terhadap Republik Indonesia, terhadap orang-orang yang datang ke sini dan mau swab ya. Karena takut jangan sampai menularkan pada istri saya, anak saya, bahkan teman-teman yang ada yang harus apakah boleh menyusui atau tidak ketika ibu-ibu hamil. Kami sangat prihatin karena data-data off the record kan cukup banyak ya. Data-data off the record artinya tidak terpublish. Misalnya di beberapa rumah sakit di Nusa Tenggara Timur beberapa bulan yang lalu 50% ibu hamil yang masuk ke ruang persalinan di rumah sakit 50% adalah pasien positif COVID. Bisa dibayangkan resiko yang ditanggung ibu-ibu hamil ini. Tetapi kalau bapak-bapak ini punya akses, orang-orang yang hamil ini punya akses ke sini, mereka tidak harus takut dengan biaya tes yang mahal. Mereka sudah tahu CT-nya berapa, apakah sudah diambang kesembuhan. Karena kalau ini orang antigen tahu positif negatif kan. Tapi antigen tidak bisa mendeteksi di bagian lebih awal orang ketika orang terpapar virus COVID. Dia juga tidak bisa mendeteksi CT-nya berapa nih. Misalnya Kemenkes mengatakan bahwa setelah 14 hari orang sudah sembuh, karantina bisa dilepas. Itu kan aturan formal karena kita tidak punya laboratorium, sehingga tidak ada tes konfirmasi. Tetapi jika kita punya alat tes yang murah, orang bisa cek. Setelah misalnya CT-nya 8 dari awal ya, diketahui awal ini super spreader. Butuh waktu lebih lama untuk pulih. Jangan sampai sudah 3 minggu pun atau itu masih positif, masih infeksius untuk orang lain. Nah ini kita berusaha untuk dengan hal yang dengan kekuatan yang terbatas kami ingin memberikan sesuatu untuk keluarga kami, orang tua kami, untuk saudara-saudara kami, teman-teman kami, bahkan orang yang artinya dan sesama warga negara kami. Ini saya dapat info dengan kerja yang demikian tadi Abang jelaskan bagaimana kecintaan pada masyarakat warga Indonesia tanah air. Tapi kenyataannya saya baru dapat info. Akan dikriminalisasikan dengan dipanggil oleh polisi. Apa yang terlintas dengan kayak gitu? Kayaknya bebannya makin berat banget nih. Ya, memang harus diedukasi nih. Polresta Kupang kan memang sedang memanggil untuk kami untuk datang berdasarkan surat prosedur dari surat dari Dinas Kesehatan Kota ya. Entah siapa yang melapor. Harusnya kan mereka berbicara tentang keilmuan. Sesuatu yang mereka tidak paham jangan diperiksa lah. Jadi sesuatu yang belum dipahami jangan cepat mengeluarkan surat dari pihak kepolisian. Makanya ada teman dari, saya katakan kepada teman-teman di KSP mungkin ya, kantor staf kepresidenan, katakanlah, tolonglah diedukasi aparat negara kita ini, bahwa ini masih level inovasi, bukan soal kepentingan LC atau rektor atau siapa, gubernur atau kepala dinas kesehatan kota atau wali kota, bukan soal kita, soal masyarakat kita. Kita tuh dikatakan berhasil jika kita mampu memperkecil angka kematian populasi yang ada di sini. Apa gunanya kita punya rumah mewah, jabatan besar, tapi dalam kepemimpinan tidak mampu melindungi warga negaranya. Itu kan memalukan sebenarnya. Kami ini membantu tanggung jawab yang harusnya diemban oleh para pejabat publik, wali kota, gubernur, presiden. Kami membantu mereka ini. Seharusnya kerja ini didukung oleh aparat-aparat negara ini, bukan malah kami dikriminalkan, diintimidasi, diancam, bahkan tidak diberikan ruang untuk berdialog secara bermartabat.